Oke, halo semuanya. Saya Naila Najma Fajrina dengan NIM C14012111053. Di sini saya akan memberikan tutorial cara membuat peta menggunakan aplikasi Google Earth dan ArcMap. Nah, untuk peta yang akan saya buat itu menggunakan data hasil field trip budidaya perairan 58 yang melaksanakan pemetaan ke daerah Wiwikopo. Nah, untuk aplikasi yang kita gunakan, utamanya kita menggunakan aplikasi Google Earth dan ArcMap. Nah, untuk aplikasi tambahan untuk membantu dalam membuat peta nanti itu ada Paint, Notepad, sama PowerPoint. Nah, oke, langsung aja kita ke langkah yang pertama, kita buka Google Earth. Nah, buat kalian baru pertama kali download Google Earth, itu bisa klik tools terlebih dahulu, kemudian kalau misalnya di sini ada kotak yang tercentang itu bisa di-uncentang, kemudian di bagian kiri bawah itu ada layers. Nah, itu kan banyak kotak-kotak tuh, kalau misalnya ada yang tercentang bisa kalian uncentang. Oke, mungkin untuk langkah pertama kita langsung aja mencari daerah pemetaannya. Oke, Wiwikopo. Kita search aja. Nah, untuk penggunaan Google Earth sendiri kita butuh gambar lahan pemetaan jarak dekatnya sama butuh tulisan lokasi dari pemetaan ini. Nah, untuk yang pertama aku akan mempersiapkan gambar yang dari jarak dekat terlebih dahulu. Cara kita zoom in bagian lahannya. Kemudian karena ini sudut pandangnya kayak agak miring, kita bisa klik view, share, silakan canvas. Yang pertama itu kita membuat titik pada sudut-sudut tahan ini dengan cara klik pin warna kuning di bagian kiri atas. Dan kalau udah klik seperti ini, kita tandain titik yang kita jadikan sebagai acuan. Menentukan titik di sini, dan ini diubah namanya sebagai titik O. Klik OK. Sorry, kayaknya ini agak susah buat diingat-ingat. Kalau misalnya mau pindahin, tinggal klik kanan pada pin, terus klik properties, pindahin ke tempat yang mudah untuk kita ingat gitu. Nah, ini aku mau taruh di cekungan sini. Nah, oke, kalau udah klik OK, selanjutnya di sudut sebelah kanan, sudut atas kanan, lakukan hal yang sama. Kita ubah namanya jadi titik B. Oke, ke sudut kanan bawah, ubah nama jadi titik C. Oke, lanjut, kemudian ubah nama jadi titik D. Oke. Ya, setelah keempat titik kita tandain, kita bisa mencatat setiap longitude dan latitude-nya dengan klik kanan pada pin, kemudian properties. Nah, di sini easting dan northing. Nah, kalau misalnya nanti tulisannya masih longitude dan latitude, itu bisa melakukan cara ini. Kita klik tools, kemudian option. Nah, nanti di bagian show
garis miring long ini dipilih yang UTM, Universal Transfer Markup. Nah, oke. Nah, kita bisa nyatet pasting dan noting ini di notepad yang udah kita sediakan tadi sebagai aplikasi tambahannya. Oke, datanya udah lengkap, kita klik OK. Nah, selanjutnya kita posisikan bahwa setiap titik ini sudah masuk ke gambarnya. Sudah masuk semua ya. Kita bisa hapus logo-logo dari tanda titik di tabs dengan uncentang di bagian place yang sebelah kiri bawah ini. Nah, kalau kayak gini kita simpan gambarnya. Nah, kalau udah muncul kayak gini, kita klik map option. Nah, ini kan dicentang nih, kita uncentang semua. Kemudian resolusinya itu opsional, aku pakai yang 1080. Kemudian kita klik save image. Nah, simpan di satu folder yang sama. Nah, misalnya udah, sekarang kita foto dari jarak yang jauh. Kita silang dulu bagian save image-nya. Oke, kalau udah hilang gini, kita cari ulang lokasi pemetaannya. Klik search. Fungsi gambar jarak jauh ini buat munculin nama lokasi pemetaan. Ini bebas mau sedekat apa. Kemudian kalau miring ya seperti biasa, view, preset, dan terus ini klik on Windows Save As. Udah kayak gini, kita ambil bentuk persegi panjang mencakup keseluruhan nama dari lokasi pemetaan. Nah, kalau sudah, kita klik print. Oke. Kemudian Ctrl V. Nah, begini, kita kecilin bagian kertasnya, kita samain dengan format ukuran gambar. Kalau udah, kita klik file, kemudian save as PNG picture. Format dari gambar itu PNG dan dinamain ini foto jarak. Save. Nah, saya menghindari. Nah, kita silang aja aplikasi printnya. Udah kayak gini, kita beralih ke aplikasi Archie. Langkah pertama, kita atur dulu harus apa aja yang harus ada di bagian bar atas dan bar bawah pada aplikasi ini. Untuk yang kita butuhin itu, kita bisa klik kanan bagian bar atas. Nah, sini kita butuh draw, editor,
georeferencing sama layout. Kalau aku sendiri itu aku letakkan editor sama layout di bagian atas. Kalau drawing sama georeferencing aku letakkan bagian bawah. Nah, kalau udah kayak gini, kita bisa tambahin hasil gambar dari ArcMap yang jarak dekat tadi, yang mencakup 4 titik sudut itu. Kita klik add data, kita pilih foto yang jarak dekat tadi, kemudian klik add tambah, klik yes, ini klik OK. Nah, kalau udah muncul kayak gini, langkah awal kita sama seperti yang di Google Art tadi, yaitu memberi penanda pada setiap titik sudut. Nah, caranya yang pertama kita perbesar dulu bagian sudut titik A ya, besar. Aku fungsinya perbesar ini biar bisa lebih mempermudah buat menanda ini gitu. Nah, kemudian di bagian georeferencing ini ada add control points, itu diklik. Nah, aku sambil berpatokan pada Google Art. Oke, diapalin letaknya ya. Sorry. Dan kalau udah rasa udah apal nih letaknya, kita bisa pindah lagi ke ArcGIS-nya. Sambil disamain lagi coba nggak apa-apa. Oke, aku rasa aku udah nemu titik aku di sini. Kemudian karena kita udah klik yang add control points ini, kita tinggal klik kanan pada titik kita, kemudian habis itu klik kiri, input extend-nya. Nah, fungsi dari kita nulis tadi di notepad ini untuk memasukkan extend-nya. Kita pakai titik bawah. Kita copy. Kita copy. Terus klik OK. Nah, kalau hilang kayak gini kita klik global, ini full extend di sebelah kiri atas. Nah, kemudian kita perbesar lagi di bagian titik B. Aku mau samain lagi ke Google Earth nya. Kalau udah kayak gini, kita klik global lagi. Nah, selanjutnya kita klik bagian georeferencing, kita klik update georeferencing. Oke, kalau sudah, kita masukkan data hasil filtering-nya. Kita add data, kemudian kita select data, karena aku mau masukin lahan kotak, data kotak. Kita klik kotak 1, kemudian klik sheet, klik add. Nah, kalau udah gini, di sheet satunya kita klik kanan, kemudian display XY data, klik edit, projected coordinate system, yang mencari UTM, klik WGS 1984 short term, dan cari 48S. Klik OK. Nah, kalau deskripsinya udah masuk, kita klik OK. Oke.
Nah, kan munculnya titik koordinat kotak. Kita klik simbolnya supaya lebih jelas. Aku mau pakai yang lingkaran 3. Ini opsional untuk bentuk dan warnanya. Oke. Nah, ini bisa kita edit juga nama datanya. Menamain titik yang kemudian setelah itu kita klik OK. Kalau udah berubah, kita bisa salah klik, kita bisa tambahin nama dari titik koordinat itu dengan klik kanan titik koordinat, kemudian dicentang bagian label featuresnya. Nah, nanti akan muncul nama-nama titik. Dan karena aku punya 2 data, jadi aku mau nambahin data lagi. Itu data lahan panjang dari hasil field trip yang melakukan. Nah, sana. Kalau udah kayak gini, sekarang kita tinggal di fiksasi gambar. Sorry, ini keklik. Nah, kalau keklik ini, kita bisa di klik bagian nih, select link di georeferencing. Kemudian kita klik yang salah. Terus kita klik delete. Nah, ini akan hilang. Oke. Tadi muncul lagi ya, jadi aku mau update georeferencingnya lagi ulang. Nah, pada kayak gini kita ubah format kertasnya. Klik file, dan page and print setup. Kalau udah kayak gini, kita ubah size-nya jadi yang sesuai kebutuhan kita. Aku butuhnya A4, orientasinya aku butuhnya landscape. Klik OK. Nah, kalau udah keubah gini, kita klik zoom in. Kita pilih bagian lahan pemetaan yang terkena titik koordinat. Ini kalau udah dilepas, kemudian klik view, klik view, klik layout view. Nanti dia akan kepotong otomatis. Nah, nanti akan seperti ini. Karena ini menurutku ukurannya besar ya, jadi aku mau fokus ke tepi dulu. Nah, untuk bikin pinggiran tepinya, kita klik penggaris bagian atas sebelah kiri, dan sebelah kanan juga boleh. Disesuaikan. Terus sebelah kiri atas bisa. Sebelah kiri bawah bisa. Nah, kayak gini aku membuat persegi panjang. Dengan klik di drawing ada rectangle. Nah, cara buat kita tahu ini sesuai dengan garis tepi tonggo itu garisnya jadi warna merah ya. Nah, kalau udah kita lepas.
Pada kayak gini, kita klik kanan, kemudian klik properties. Nah, terus fill and colornya kita no color. Outline-nya aku maunya warna hitam, terus outline-nya itu maunya warna 2, ukuran 2. Klik OK. Klik apply juga bisa, kemudian klik OK. Nah, udah, kita sekarang fokus lagi ke gambar. Pada gambar ini kita perlu memunculkan keterangan jarak di setiap pinggir gambarnya. Caranya, kita klik kanan pada gambar, kemudian properties. Kalau udah, kita klik coordinate system. Coordinate system, kita pilih pilihan yang sama seperti di awal-awal tadi yang buat masukin data tuh. Terus klik apply, sudah, dan kita ke grid, kita klik new grid. Nah, di sini kita pilih yang measure grid yang tengah. Oke, dia lagi loading. Nah, kita klik next. Terus di sini klik labels only. Selanjutnya kita klik next. Next lagi. Dan klik finish. Terus klik OK. Klik apply dulu juga boleh. Dan klik OK. Nah, dia akan muncul keterangan di pinggir gambar seperti ini. Udah gini, kita sesuaikan dengan garis tepi. Gambar petanya seperti ini. Nah, kemudian aku mau nunjukin tutorial bikin OP dari penugasan. Lalu kita mau bikin garis pembatas. Ini bisa klik drawing, kemudian nanti yang di rectangle itu tinggal dipilih opsinya jadi lines. Nah, kalau udah dirasa lurus, klik kiri 2 kali. Nah, udah kayak gini. Karena aku tadi ukuran garisnya 2. Nah, kita lagi open dengan klik kiri garis, kemudian di klik properties dan OK. Nah, selanjutnya aku mau masukin logo IPB sama logo mata kuliah engineering apa. Itu kedua logo udah aku masukin ke PowerPoint. Ini fungsinya PowerPoint. Kenapa nggak di art map-nya langsung? Karena itu bisa menghadapkan background, jadi agak ganggu ya. Itu fungsi alat bantu PowerPoint. Sebenarnya nggak hanya PowerPoint aja sih, Microsoft Word juga bisa, atau lainnya yang bisa dimasukin gambar gitu. Ini kecilin logonya, tinggal ditarik aja sisi kanan atau kiri bawah atau atas dari logo dan dipaskan. Lakukan hal yang sama pada logo satunya. Oke, selanjutnya kalau misalnya kita mau tambahin tulisan di gambar
Kalau P ini kita bisa klik di drawing, kemudian klik teks yang simbol A. Nah, kalau udah kita klik pada bagian yang mau kita tambahkan teksnya, kemudian kita klik bagian luar media gambar. Kalau udah, kita klik ESC di keyboard, kemudian teksnya kita tap 2 kali. Pada ini tinggal masukin di apa yang mau kita tulis. Nah, ini bisa kita atur paragrafnya mau gimana, rata tengah, rata kanan, rata kiri. Oke. Terus juga kita bisa nebelin hurufnya, klik bold di bagian drawing. Ya, tinggal kita rapikan. Nah, kalau misalnya dirasa udah klop nih antara gambar sama tulisannya, itu kita bisa grup aja yang mempermudah nanti kalau mau mindahin dengan klik select elemen, kemudian kita pilih yang mau di grup. Nah, itu kayak gini, klik kanan kemudian di grup. Nah, nanti mereka akan ngegrup seperti ini. Ini kita bisa sesuaikan dengan mudah. Nah, kalau misalnya kita mau nambahin garis lagi, karena aku mau nambahin, jadi aku mau aku sama, klik kanan hingga ujung, kemudian diluruskan, terus kemudian klik 2 kali. Kalau misalnya kita mau tulisan juga nih, ini kita bisa aja tinggal copy paste, Ctrl C tulisan yang ini, kemudian kita Ctrl V. Oke. Kemudian aku mau munculin note around. Ini untuk gayanya bebas, menurut kita kayaknya itu boleh. Nah, aku maunya yang note lucu, seperti ini. Oke. Ini udah. Kemudian perbesar. Nah, sini kan aku nulis ada skala titik 2. Aku mau munculin skala, angka skalanya. Klik insert, klik scale text, kemudian klik yang absolute scale-nya. Nah, kita lihat di previewnya udah bener apa belum. Kalau udah, kita klik OK. Kita pindahin ke bawah semuanya. Kemudian karena semuanya ngebold, aku mau boldin angka 10. Udah kayak gini, aku mau nge-group dulu skala sama tulisan. Udah, klik kanan. Aku mau nambahin juga skala batang, sama kayak skala angka, klik insert. Di sini dia scale bar.
lagi loading. Di sini aku mau pakai yang alternating scale bar 1. Nah, kalau udah kita klik OK. Nah, muncul nih. Bawah. Ini. Kemudian kita perbesar. Dan di sini aku mau ubah ke meter. Diklik kanan, kemudian klik properties. Ini di division unitnya diubah jadi meter. Klik OK. Nah, dia berubah deh jadi meter. Ini aku mau perbesar ulang. Aku mau buat legenda. Caranya sama, ada di insert juga. Jadi kita klik insert, kemudian klik legend. Oke, kita tunggu. Nah, yang Liwei Kopo ini kita pindahin ke samping, dan abis itu kita klik next. Klik next. Oke, lanjut aja next. Kita nambahin. Oke, finish. Dia lagi loading, tunggu. Nah, jadi kita pindahin ke sini. Oke, udah. Selanjutnya aku mau masukin juga peta indeksnya. Yang tadi tuh yang kita buat pas di Google Earth yang jarak jauh itu. Aku mau masukin ke sini. Kalau yang ini karena background yang gak transparan, kita bisa nambahin manual. Klik insert, kemudian klik pictures. Nah, ini disebutnya sebagai peta indeksnya. Nah, kalau misalnya susah diatur kayak tadi, bisa diturunin ke bawah ya garis tepi awal yang dari penggaris itu, bukan garis kotak. Oke, kalau dirasa semuanya udah benar, kita bisa export file dengan klik file, kemudian klik export map. Kalau udah, formatnya PNG juga ya. Nah, kalau udah, resolusinya nih 100. Nah, kalau udah 100, save state-nya juga PNG, dan klik save. Nah, oke, jadi ini dia hasil peta field trip BDP 58 lahan kotak dan panjang yang dibuat menggunakan bantuan aplikasi ArcMap dan Google Earth.
Mungkin sekian tutorial dari aku, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.